Ya, ya. Nah, udah. Udah, Pak. Ah, ya, silakan. Ya, bisa dijelaskan kembali yang tadi. Ya, sejauh yang kita baca di dalam kitab suci Anda, tidak pernah Yesus itu menarasikan tentang Kristen. Tidak pernah Yesus itu mengabarkan tentang Kristen. Dan tidak pernah terucap dari lisan Yesus apa itu Kristen, itu nggak ada. Kenapa Anda menjadi Kristen? Nyambung nggak bahasa Ya, saya? ya, kalau menurut pribadi saya, kenapa saya sampai jadi Kristen? Karena yang pertama saya lahirnya di Kristen. Jadi awalnya saya hidup saya mempelajari dari Kristen. Oke. Ya. Jadi kalau dikatakan Yesus tidak mengenal Kristen karena saya mungkin ada sependapat dengan yang sebelumnya tadi yang mengatakan ini bukan seperti kayak dikatakan tadi kitab suci kayak Alkitab itu bukan dikhususkan hanya untuk orang Kristen tapi untuk seluruh umat manusia seperti itu. Jadi kalau mau dikatakan Yesus mau tidak kenal Kristen atau di dalam Alkitab ada mengatakan tentang Kristen, ya yang seperti dijelaskan tadi itu saya sependapat seperti itu. Oke. Kalau memang kitab suci Bible itu untuk seluruh umat, kenapa selalu dinarasikan dalam Bible Allah Israel? Kenapa bukan Allah semesta alam? Iya, karena kalau yang sepengetahuan saya, Kristen itu yang beralih dari Israel. Seperti Berarti itu. Allah itu Tuhannya Israel saja. Kalau Allah itu untuk seluruh umat, sepengetahuan saya. Di mana ayatnya? Ada Allah untuk seluruh umat, di mana ayatnya? Yang ada dari perjanjian baru sampai dari perjanjian lama sampai baru itu tertulis Allah Israel. Bukan Allah semesta alam. Gimana tuh? Ya, kalau yang saya dapatkan dari kejadian, yang saya pelajari sebelumnya, bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan pada hari yang keenam dia menciptakan manusia. Nah, saya tidak sedang bertanya penciptaan, Bang. Saya tidak sedang bertanya Iya. penciptaan. Siapa saja ya, mau Tuhan Buddha, atau Tuhan Hindu, Tuhan Islam, semuanya akan mengaku dialah yang menciptakan segalanya. Pertanyaan saya, kenapa selalu tertulis Allah Israel, bukan Allah semesta alam? Kenapa? Ya, saya belum pelajari sampai di situ ya, cuma yang sepengetahuanku tentang Kristen, bahwa seperti yang dikatakan kayak yang naik sebelumnya itu, dikatakan bahwa manusia menyembah manusia. Ya, memang sebelumnya kita ketahui bahwa Yesus adalah manusia, tapi itu adalah roh yang diturunkan ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dia menebus segala dosa kita. Seperti itu. Oke. Jadi, Di mana ada Ya. ayat tertulis bahwa ketika Yesus disalib, maka penyalipannya untuk menebus dosa sedunia itu di mana tertulisnya? ya kalau untuk ayatnya saya belum terlalu pahami. Minta maaf kalau untuk secara pribadi. Ya, Saya mungkin yang sepengetahuan saya karena seperti yang dikatakan tadi itu manusia menyembah manusia itu karena seperti ini, karena Allah itu ada Tritunggal. Saya tidak Allah nanya Bapa Tritunggal. dan Allah Roh. Saya nanya di mana ada ayat tersalibnya Yesus sebagai penebus dosa dunia. Di mana ada ayat seperti itu? Saya tunggu sampai Yesus turun 2 kali. Kalau memang ajaran yang paling inti dalam dunia kekristenan adalah ajaran tentang penyaliban. Padahal tidak pernah ditemukan di dalam Bible tersalibnya Yesus sebagai penebus dosa. Gak ada. Gak ada. Bagaimana suaranya agak
putus-putus. Jaringan mungkin. Ajaran yang paling utama di dalam kekristenan adalah tersalibnya Yesus untuk menebus dosa dunia. Jadi Yesus disalib itu untuk menebus dosa dunia. Padahal itu nggak tertulis dalam Bible. Nggak ada tulisan di dalam Bible di Perjanjian Lama itu tersalibnya Yesus untuk menebus dosa dunia. Nggak ada. Nggak ada. Saya belum mengetahui di mana ayat, karena namanya kita mau menceritakan atau mengatakan ayat itu kan, kalau menambahkan atau mengurangkan itu kan tidak bisa. Jadi saya mungkin tidak berani kalau mau asal-asal bicara sebenarnya. Jadi kalau dibilang mau bahas ayatnya, saya belum terlalu paham sih, karena tidak berani salah mengucapkan seperti itu. Bukan tidak pernah baca, memang tidak ada, Bang. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa nanti dia akan disalib untuk menebus dosa orang, itu enggak ada. Yesus tidak pernah ngomong kayak gitu, Bang. Kan Anda Kristen. Kristen kan artinya pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus, maka seharusnya yang didengar adalah apa yang pernah diucapkan oleh lisan Yesus yang mulia. Nah, sedangkan Yesus sendiri tidak pernah ngomong kalau saya nanti disalib untuk menebus dosa kalian. Tidak ada. Saya disalib untuk mengajarkan tentang kekristenan. Tidak ada. Lalu apa yang menjadi dasar kalian bisa menjadi Kristen? Ya, sebenarnya begini. Kalau sebenarnya mau naik ke sini, saya cuma mau bertanya situ karena apa? Jujur, pengetahuan ke agama saya sendiri untuk belajar lebih luas tentang agama saya, mungkin saya belum terlalu kuasai ya. Cuma saya tadi sempat bertanya kenapa sampai ada tema seperti ini tertulis di atas, begitu. Ya ternyata kan terbukti kan, umat Kristen ya sedunia tidak ada yang bisa membuktikan ucapan Yesus yang mengatakan saya disalib untuk menebus dosa kalian. Tidak ada. Umat Kristen sedunia dari dulu zaman Paulus sampai detik ini tidak akan pernah menemukan keterangan langsung dari lisan Yesus bahwa dia akan disalib untuk menebus dosa kalian, wahai orang-orang Kristen. Tidak ada. Bahkan di dalam kitab suci kalian, Yesus ketika disalib itu antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes berbeda pendapat. Dari jam penyalipan beda, dari apa yang diucapkan oleh Yesus terakhir kali beda. Yesus, kata-kata Yesus terakhir kali ketika disalib apa? Eloi, Eloi lama sabachthani, ilahi lima taroktani. Itu kata siapa? Kata Markus. Tapi kata Yohanes, kalimat terakhir Yesus bukan ya Tuhanku, tapi sudah selesai. Kata Matius, beda lagi. Bahkan antara Markus dengan Yohanes berbeda pendapat antara jam penyalipan. Kata Markus, jam ketiga, jam 9 pagi, Yesus sudah selesai disalib. Tapi kata Yohanes, kira-kira jam 12 siang, Yesus masih diadili di pengadilan. Ini kan sudah berbeda. Kalau memang beliau berdua ada Roh Kudusnya, seharusnya tidak boleh berbeda. Karena itu adalah hal yang paling inti dalam kekristenan. Penyalipan adalah hal yang paling inti dalam kekristenan. Bagaimana kemudian penyalipan itu jamnya saja berbeda? Selisih 4 jam antara Yohanes dengan Markus. Mungkin begini Pak. Mungkin saya bisa tanggapi yang itu. Ini kan seperti Matius, Markus ini manusia yang berbeda. Jadi pendapat mereka yang berbeda. Jadi menurut penglihatan mereka, pendapat tuliskan seperti itu. Yang mereka tuliskan di sesuai pendapat mereka begitu. Mungkin ada perbedaan dari mungkin yang Pak Ustadz tadi sampaikan. Ketika mereka nulis ada Roh Kudusnya enggak? Saya kurang paham kalau sampai di situ. Beda-beda Roh Kudusnya itu Ustadz. Itu. Seharusnya hal yang paling inti dalam kekristenan jangan sampai berbeda, Mas. Itu bisa fatal kalau berbeda. Kenapa?
Karena umat Kristen meyakini tulisan-tulisan Bible itu ada Roh Kudusnya. Bagaimana kemudian Yohanes mencatat penyalipan, Markus mencatat penyalipan. Yang pertama, mereka bukan saksi mata. Ketika Yesus hendak disalib, murid-muridnya kabur, gak ada saksi mata dari murid-murid. Bayangkan. Nah, setelah itu, kalau kita tanyakan nih, lalu yang mengatakan kira-kira jam 12 Yesus masih diadili oleh Pilatus, itu Yohanes tahu dari siapa? Karena dia bukan saksi mata. Lalu Markus yang mengatakan jam 9 pagi Yesus telah disalib, itu tahunya Markus dari siapa? Karena dia kabur waktu penyalipan, bukan saksi mata dia. Gimana itu? Ya kalau soal di situ saya kurang terlalu paham, Pak. Oke. Karena mungkin ya begini mungkin entah cepat atau lambat, entah cepat dengan lambat itu pasti ada titik terangnya mungkin untuk Pak Wafi dan Pak Yusuf untuk mengetahui segala sesuatu yang dipertanyakan di sini. Ya, jadi mungkin di sini saya hanya jemaat biasa dari umat Kristen. Saya tadi scroll TikTok, saya dapat ini, jadi saya sempat nonton tadi. Jadi ya saya coba-coba isi yang naik, ternyata bisa dinaikkan. Karena apa? Karena jujur agak bagaimana ya, mau lihat ini, mau bahas, mau perbandingan tentang agama dalam kita di Indonesia, ya. Itu kita mau perbandingkan di sini, kita mau melakukan pro kontra di sini, kita mau membanding-bandingkan agama. Nah di sini kita persatuan Indonesia, di mana persatuannya kita dalam agamanya kita, toleransinya kita di sini sesama umat beragama di mana coba? Makanya saya coba naik tadi itu. Toleransi itu berkaitan dengan muasyarah. Ya. Kita bergaul. Ada umat Kristen jadi bos, karyawannya rata-rata Muslim, kita fair. Ada umat Islam jadi bos, karyawannya banyak yang Kristen, kita fair. Jual beli kita fair, berbisnis kita fair. Itu namanya toleransi. Toleransi itu dalam hal kemanusiaan, dalam sosiologi, dalam muasyarah, bukan dalam akidah, bukan dalam paham sebuah agama. Kalau dalam paham sebuah agama saya harus toleransi, maksudnya mencampur adukkan bainal haq wal batil, mohon maaf. Anda disuruh sholat Jumat di masjid Jumatan, tidak mungkin mau. Saya pun tidak akan pernah mau untuk mampir ke gereja Anda, nggak mungkin mau. Maka dalam paham ini, sebuah agama bukan toleransi arahnya, tapi kita namanya diskusi. Mana yang benar dan mana yang bisa dipertahankan jawabannya, gitu. Iya, jadi pertanyaan saya, apakah ini yang dikatakan diskusi dengan tema yang seperti ini? Iya, ini diskusi yang paling sopan, Mas. Kita tidak menghujat Anda. Anda belum datang ke room-roomnya Kristen yang mereka sampai berani menginjak Al-Quran, Bang. Ada orang Kristen yang di live TikTok, mereka berani menginjak Al-Quran. Mereka berani menghina Nabi Muhammad. Kita tidak menghina, kita membahas di sini. Gak ada kalimat saya itu merendahkan Yesus, karena Yesus adalah orang yang mulia di zamannya. Ya. Yesus orang yang mulia, murid-murid Yesus hawariyun, orang-orang yang mulia. Kita hanya membahas bahwa Yesus tak pernah melafazkan Kristen. Kalau memang Bapak tidak terima, ayo sampaikan datanya. Iya, kalau masalah mungkin ada orang yang seperti Pak Wafi katakan tadi itu mungkin itu hanya oknum. Karena apa? Karena bukan kita mau membanding-bandingkan orang, bukan hanya di umat Kristen, atau bukan hanya di umat Islam, atau bukan di umat Hindu atau Buddha. Itu pasti ada, tapi itu hanya oknum, bukan mengatasnamakan agama. Seperti itu, Pak. Bagi saya, sejauh 4 tahun saya live TikTok, bagi saya umat Kristen yang baik itu adalah oknum. Umat Kristen yang baik seperti Bapak ini oknum bagi saya. Karena jumlahnya sedikit. Iya. Karena jumlahnya sedikit.
Iya. Justru yang lesnya menghina Rasulullah dan menghina Al-Quran itu banyak sekali dari Kristen itu. Itu yang sebenarnya mereka aslinya. Bapak ini justru oknum bagi saya. Karena yang baik kayak Bapak ini sedikit gitu loh. Jadi banyak yang Bapak dapatkan yang seperti itu di luar sana. Iya banyak, makanya Pak. Mereka ketika setelah menginjak Al-Quran menghina Rasulullah, mereka kabur ke Amerika. Banyak. Saya 4 tahun. Boleh saya bertanya sedikit? Bertanya apa? Mungkin pertanyaan terakhir juga, dan bagaimana dengan oknum-oknum yang di dalam yang melakukan sebaliknya seperti itu? Oknum-oknum di dalam bagaimana? Ya, yang seperti Bapak katakan, seperti umat Kristen yang sebelum-sebelumnya yang Bapak ketahui di luar sana yang sudah ada kabur ke Amerika, yang kabur kemana, yang sudah melakukan mungkin entah dia penistaan atau sudah melakukan hal-hal yang melanggar. Tapi bagaimana dengan oknum yang di dalam, Pak? Di dalam maksudnya di umat Islam? Di dalam umat Islam. Adakah Tanggapan cerita Bapak? Islam kabur ke Amerika? Tidak, bukan mengatakan kabur. Kabur ke Arab gitu. Ada umat Tidak, Islam tidak. setelah menghujat Kristen kabur ke Arab gitu, gak ada. Tidak. Bukan mengatakan kabur, tetapi yang melakukan seperti itu. Mana? Buktikan kepada saya. Ada umat Islam, bayangkan Pak ya, beberapa bulan yang lalu, bukan beberapa bulan, tahun kemarin, ada umat Islam yang menginjak Bible. Itu yang melaporkan saya, Pak. Yang melaporkan ke pihak berwajib saya. Kenapa? Karena menginjak kitab suci umat lain itu haram, tidak boleh, dilarang dalam agama kita. Maka siapapun yang menghina Yesus, siapapun yang menghina Tuhan umat Kristen, maka dia telah melanggar hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ya, betul. Tidak boleh, saya harus adil itu. Ya. Nanti mungkin kalau orang yang seperti ada di dalamnya itu mungkin Bapak mungkin entah sudah tahu atau pura-pura tidak tahu, atau mungkin ke depannya nanti mau cari tahu. Nah, itu nanti mungkin dari Pak Yusuf atau Pak Wakilnya nanti ke depannya. Cuma puji Tuhan Pak, sampai saat ini yang saya bersyukur di Sulawesi, saya sekarang di Sulawesi Tengah, di sini hubungan beragama luar biasa, toleransi sangat kuat di sini, sangat kuat. Yang saya bersyukurkan tinggal di Sulawesi Tengah di sini, yang saya bersyukurkan di sini toleransinya sangat kuat. Iya. Cuma ada dari selama saya hidup, dari sudah mulai tahu tentang sosial media, pengetahuan di dunia nyata, itu banyak kejadian itu. Tetapi kejadiannya di mana? Selalunya di luar Sulawesi. Tetapi kebalikannya di Sulawesi sini toleransinya sangat kuat. Sesama kita tetangga di sini umat beragama beda-beda. Dalam satu desa pun kita sampai 3 agama, tetapi tidak ada perselisihan atau apa. Iya. Tapi jangan panjang-panjang Pak, ini malah curhat. Iya. Jadi jangankan di Sulawesi, di Sulawesi ini kota saya. Di kota saya itu gereja besar-besar Pak. Padahal kita mayoritas. Gereja itu apalagi gereja Katolik itu besar-besar. Lantai 2 di rumah saya Pak. Gereja itu. Ya saya biasa-biasa saja karena mereka baik, saya harus baik kan gitu. Iya. Jadi jangan curhat di sini. Kalau curhat di sini panjang nanti Bapak. Nanti itu Bapak baru cerita Sulawesi. Nanti Bapak akan cerita Sumatera, akan cerita Papua, Irian Jaya. Waduh, panjang nanti. Mungkin kita akan sama teman yang lain saja CPI. Afadhol. Iya, mungkin terakhir ya. Jadi begini. Baik. Kalau memang ada di tempatnya Bapak seperti itu, kenapa masih ada live streaming seperti ini untuk membanding-bandingkan itu? Mungkin saya tanya sama Pak Yusuf. Baik, izin ya Ustadz Wafi ya. Saya yang jawab. Kenapa ada live streaming seperti ini? Nggak usah jauh-jauh ya Bang ya. Nggak usah jauh-jauh, saya aja kenapa melakukan live streaming seperti ini.
Karena ada apologet atau oknum-oknum Kristen yang menghina nabi saya, menghina Tuhan saya, dan ya mengotak-atik kitab saya tanpa ilmu pengetahuan. Sebab dari mereka lah saya buka live streaming untuk apa? Menjawab syubhat mereka, gitu. Gitu ya. Saya ada karena apa? Karena Saifuddin Ibrahim, karena KC, karena Edis. Sebelumnya saya nggak ada gitu. Sebelumnya saya urusi agama saya aja. Ngapain saya urusi agama orang gitu. Setelah ada mereka, tergeraklah hati, tergerak lagi roh ya, untuk apa? Meluruskan yang mereka tuduhkan. Gitu. Ya jadi begini ya. Kita di sini semua yang menonton saya rasa sudah orang berpengetahuan semua. Jadi ada 16.000 mata melihat di sini. Jadi kita sudah tahu semua siapa alasan kenapa adanya live streaming seperti ini. Ya, buat teman-teman Kristen, buat teman-teman Muslim. Pertanyaan saya, apakah kalian yang umat-umat Islam mau dinaikkan ke ada pembahasan seperti contoh kayak seperti saya dengar tadi ada Edis TV, atau kita yang Kristen mau dinaikkan di sini untuk membanding-bandingkan agama, untuk apakah kalian masih mau? Ini kalau masalah pribadi saya ini hanya apa? Hanya memprovokator untuk kita ke depannya. Tapi justru Bang, seperti ini coba. Bang, begini ya. Sesuatu itu ada hukum tabur tuai gitu. Ada sebab, pasti ada akibatnya, kan kayak gitu. Betul nggak? Nah, Betul. sebab sesuatu yang dilakukan oleh kawan-kawan kita itu adalah sesuatu yang tercela, maka dampak yang tercela juga akan terimbas kepada kawan kita tersebut. Bukan cuma dia gitu, mungkin sealiran dengan dia atau seagama dengan dia. Itu udah tabur tuainya gitu. Apakah kita perlu membandingkan? Saya sepakat dengan perkataan bahwa agama itu untuk diamalkan. Itu saya sepakat. Tetapi selain diamalkan, juga agama itu perlu dijaga gitu. Kenapa? Dijaga dari apa? Dijaga dari syubhat, dijaga dari tuduhan yang tidak benar. Kayak gitu. Makanya kan sudah saya bilang, Bang ya, ayat toleransi di dalam Islam itu banyak. Contohnya ya, ayat Quran surah Al-Kafirun ayat 6 tuh. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Atau Al-Mumtahanah ayat 8 tuh. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang yang tidak memusuhi agama Islam. Toleransi itu ada ayatnya di dalam Al-Quran kami. Sayangnya banyak oknum-oknum atau lembaga yang ya bisa kita bilang gitu ya, oknum dari Kristen yang selalu memusuhi agama Islam dengan gencar gitu. Gitu. Itu masalahnya. Kalau kita tetap toleransi, Bang, orang seperti Anda ya yang tidak memusuhi agama Islam, itu kita harus berbuat adil dan berbuat baik. Nabi kami aja ngomong kayak gimana? Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maksudnya kafir zimmi itu adalah orang di luar Islam yang tidak memusuhi Islam gitu, maka dia telah menyakiti aku, kata Nabi kami. Barang siapa menyakiti aku, dia telah menyakiti Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal saya cuma menyakiti Anda, sama saja saya menyakiti Tuhan saya. Sangat begitu toleransi dalam Islam dan yang disampaikan oleh Nabi kami gitu. Sayangnya ada oknum-oknum yang memusuhi agama Islam. Kalau udah dimusuhi kayak gimana, Bang? Ya